Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya SS Mita Rosadi, mahasiswi Fakultas Psikologi UIN Suskaryo. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai bimbingan konseling di sekolah menengah pertama atau SMP. Jadi stay tune ya. Mengapa bimbingan konseling di tingkatan SMP itu dianggap penting? Karena pada masa SMP adalah masa di mana seorang anak memasuki fase remaja awal, di mana pada masa ini adalah masa peralihan antara anak-anak menuju dewasa, sehingga memerlukan penyesuaian diri karena akan banyak terjadi perubahan-perubahan dari segi aspek fisik maupun psikis, serta bimbingan dalam mengambil keputusan, sehingga bimbingan konseling di sekolah setingkat SMP ini dianggap penting keberadaannya. Jadi, sebenarnya apakah bimbingan konseling itu? Bimbingan konseling yang diadakan di sekolah merupakan usaha membantu peserta didik dalam pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kegiatan belajar, serta perencanaan dan pengembangan karir. Pelayanan ini juga membantu mengatasi kelemahan dan hambatan serta masalah yang dihadapi peserta didik. Bimbingan konseling di tingkatan SMP itu dipegang oleh guru BK, konselor, ataupun tenaga pendidik lainnya yang berpengalaman di bidang konseling, sebagaimana Aturan Menteri Pendidikan Nomor 22 Tahun 2006. Hal ini adalah upaya untuk memfasilitasi peserta didik agar mampu mengembangkan potensi dirinya, serta dapat mencapai tugas-tugas perkembangannya secara optimal yang menyangkut aspek fisik, emosi, intelektual, sosial, moral, spiritual. Berikut ini adalah dua bentuk bimbingan dalam BK tingkatan SMP. Yang pertama adalah bimbingan yang berkaitan dengan penyesuaian pendidikan, yakni meliputi penyesuaian karena perubahan metode pembelajaran dari SD ke SMP. Kemudian adalah bimbingan yang berkaitan dengan pengembangan diri, meliputi masalah yang berkaitan dengan perubahan emosi ataupun kebingungan peserta didik dalam menentukan minat dan bakat dalam penyelesaian ekskul yang berada di sekolah. Berikut ini adalah fungsi bimbingan konseling pada tingkatan SMP. Yang pertama adalah mengatasi kesulitan siswa dalam memahami dirinya sendiri. Yang kedua adalah mengatasi kesulitan siswa dalam memahami lingkungannya, sehingga tercipta interaksi yang dinamis antara individu dengan lingkungannya. Selanjutnya adalah mengatasi kesulitan siswa dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Dan yang terakhir adalah mengatasi kesulitan siswa dalam menyalurkan kemampuan ataupun minat yang dimiliki secara tepat. Sekian mengenai materi tentang bimbingan konseling pada tingkatan SMP. Sejatinya, bimbingan konseling pada tingkatan sekolah itu sangatlah penting untuk membantu para peserta didik dalam menjalin hubungan sosial, kemudian juga dapat membantu perencanaan serta pengembangan karir peserta didik, juga mampu memberikan solusi dalam pemecahan masalah-masalah peserta didik. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.